Huh? 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 Laban al y'all ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus dari kelas 1C Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait counter digital agar menampilkan NIM saya pada 7 segmen digital di aplikasi Proteus. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reski Praminasari STMT. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait analisis tabel kebenaran menggunakan kernel map serta menjalankan hasil dari persamaan yang telah saya buat dari tabel kebenaran di aplikasi Proteus untuk menampilkan NIM saya. Tanpa membuang-buang waktu, di sini teman-teman sudah melihat tabel kebenaran yang telah saya buat yang terdiri dari 4 input yaitu Q3, Q2, Q1 dan Q0. Kemudian terdapat NIM saya dan di sini adalah output-outputnya yaitu DCBA. Sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, di sini kita harus membuat batas-batas terlebih dahulu agar 7 segmen tidak mengalami error ketika kita menjalankannya karena tidak membuat batas pengulangan tersebut. Berhubung NIM saya di sini terdiri dari 8 angka, maka saya mengatur 7 segmen akan mengulang ketika sudah mendapatkan 8 input. Nah, pada saat 8 input terakhir yang terdiri di sini yaitu 0, 1, 1, 1, maka otomatis 7 segmen saya akan mengulang kembali dari 0. Begitu pula dengan NIM saya ketika dia sudah diberi input 6, maka dia akan mengulang kembali ke angka 3. Oke. Nah, ini di sini adalah outputnya yaitu DCBA. Output ini yang akan nanti menampilkan NIM angka-angka yang terdapat dari NIM saya. Nah, jika teman-teman memperhatikan lebih detail di sini, pada saat kita akan menampilkan angka 3, di sini ini merupakan digit biner dari angka 3. Jadi, pada saat kita ingin menampilkan angka-angka, misalnya angka 1, angka 2, maka kita harus mengatur pada output pada rangkaian kita supaya menyerupai digit biner agar 7 segmen bisa membacanya kemudian memunculkan angka-angka tersebut. Oke. Di sini kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya yaitu kernel map dan membuat persamaannya. Pada saat ingin membuat persamaan menggunakan kernel map dari tabel kebenaran, kita hanya harus memfokuskan diri pada output yang bernilai 1. Nah, di sini pada output A, output yang bernilai 1 itu terdiri dari 3 angka pada baris pertama, ketiga, dan kelima. Oke, kita akan langsung membahas di kernel map. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa saya menggunakan hanya tabel kernel map 2 pangkat 3 bukan 2 pangkat 4, padahal input saya itu ada 4 angka. Dikarenakan Q3 di sini itu nilainya 0 semua. Jadi saya tidak memasukkannya karena nanti ribet. Walaupun dimasukkan juga nanti outputnya juga 0 saja. Jadi saya mempersingkatnya menggunakan tabel kernel map seperti ini. Jadi yang saya ambil hanya Q2. Sehingga tabel kebenarannya menjadi 2 pangkat 3 atau 8 kotak. Nah, kembali ke pembahasan. Di sini pada saat output A mendapat output 1 itu ketika Q2, Q1, dan Q0 itu semua nilainya 0. Maka pada kernel map dia akan berada di sini ketika Q2 0, Q1 dan Q0 nilainya 0. Kemudian pada saat dia mendapatkan output 1 kembali,
dia inputnya itu berada pada Q2 0, Q1 dan Q0-nya Q1 nilainya 1 dan Q0 nilainya 0. Maka dia akan berada di sini Q2, Q1 1 dan Q0 0. Maka dia akan berada di sini. Maaf tadi salah tabel. Di sini. Oke, yang terakhir dia akan mendapat output 1 ketika Q2 1 dan Q1 Q0 0. Maka dia akan berada di sini. Oke. Sebelumnya teman-teman sudah dijelaskan terkait cara-cara pencoretan dan seperti apa itu kernot map. Maka di sini saya tidak perlu menjelaskannya lagi sehingga akan langsung membuat persamaannya dari kernot map. Oke. Nah, di sini kita akan langsung melingkarinya di sini. Maka otomatis Q2 not dan Q1 Q2 akan saling menghabiskan dikarenakan berbeda, sehingga persamaannya yang tersisa yaitu Q1 not dan Q0 not. Kemudian di sini karena kernot map itu bentuknya tabung, maka otomatis ini akan bersebelahan dengan ini sehingga ini dicoret, dimasukkan. Kemudian karena Q2 not itu hanya sendiri, maka dia akan langsung otomatis kita ambil ke persamaan. Kemudian di sini terdapat Q1 not, Q0 not dan Q1 yang nilainya 1 dan Q0 yang nilainya 0. Maka di sini yang kita ambil adalah Q0. Kenapa? Karena Q1 itu berbeda dengan yang di sini dan yang di sini. Karena yang berbeda akan saling menghabiskan, kemudian yang sama itu akan kita ambil. Sehingga persamaan dari output A yaitu Q1 not dikali Q0 not Q1 not Q0 not ditambah Q2 not dan Q0 not. Kita melangkah ke kernot map yang kedua. Di sini terdapat 5 output yang bernilai 1. Nah, output pertama ketika Q2 dan Q1 dan Q0 itu bernilai 0, dia bernilai 1, maka dia akan berada di sini. Kemudian selanjutnya Q2 0, Q1 0 dan Q0 1. Maka outputnya akan berada di sini. Kemudian Q2 0, Q1 1 dan Q0 0. Maka dia akan berada di sini. Kemudian pada saat Q2 0 dan Q1 1 dan Q0 1, maka dia akan berada di sini. Dan yang terakhir ketika Q2, Q1 dan Q0 sama-sama memiliki input 1, maka dia akan berada di sini. Nah, sesuai dengan aturan yaitu proses pelingkaran itu harus dimulai harus berkelipatan dari 8. Jika tidak bisa 8, maka 4. Jika tidak bisa 4, maka 2. Jika tidak bisa 2, maka 1. Maka di sini kita akan langsung melingkari sehingga semua persamaan yang di atas ini akan langsung saling menghabiskan, yang akan menyisakan Q2 not. Kemudian di sini terdapat satu yang tidak memiliki pasangan sehingga kita akan langsung mengambilnya jadi persamaannya itu di sini Q2, di sini Q1 dan Q0, sehingga hasil persamaan B yaitu Q2 ditambah Q1 ditambah Q0. Nah, itu dia persamaan bagian B atau output B. Kita melangkah ke output yang terakhir yaitu output C. Di sini terdapat 3 output. Nah, pada output C, dia akan mendapat output 1 ketika Q1, Q2 mendapat Q2 1, Q1 0 dan Q0 0. Dia akan berada di sini. Oke. Kemudian dia akan mendapat output 1 kembali ketika Q2 dan Q1 itu nilainya sama-sama 1 dan Q0 itu nilainya 0, maka dia akan berada di sini. Dan yang terakhir
dia akan mendapat output 1 ketika Q2 1 dan semuanya beroutput 1. Maka dia akan berada di sini. Oke. Nah, di sini karena ini sebelumnya kita ketahui bahwa kernot map itu bentuknya tabung, maka otomatis kisah yang satu yang ini akan bersebelahan dengan ini sehingga menghasilkan output, yaitu di sini akan menghasilkan Q2. Karena Q2 itu sendiri, maka dia langsung diambil karena tidak ada yang membedakannya atau tidak berbeda. Di sini karena Q1 yang di sini dan yang ini nilainya berbeda, maka otomatis akan saling menghabiskan dan menyisakan Q0 not. Kemudian di sini ini bersebelahan, maka Q2 yang di awal kita ambil, kemudian di sini Q1 dan Q1 yang ini ada nilainya sama sehingga kita ambil Q1. Karena Q0 yang di sini dan 0 yang di sini itu berbeda, maka dia akan saling menghabiskan sehingga persamaan pada output C itu Q2 Q0 not ditambah Q2 Q1. Nah, dikarenakan di sini output pada D itu tidak ada yang bernilai 1, maka otomatis nilai dari persamaan D itu 0. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil-hasil dari tabel kebenaran dan persamaan-persamaan dari kernot map, kita akan melangkah pada aplikasi Proteus. Nah, di sini saya sudah membuat jalur-jalur dan hasil dari rangkaian di Proteus, maka kita akan langsung menjalankannya saja. Oke. Ini dia merupakan hasil dari rangkaian saya. Oke. Aduh, kenapa zoom out begini? Nah, nice. Oke, sini teman-teman bisa lihat beberapa komponen yang saya gunakan pada proyek kali ini untuk menampilkan NIM saya. Di sini ada 7 segment COM anoda 2 buah. Kemudian ada IC 7447 2 buah. Kemudian ada di sini counter ada 4 buah. Kemudian ada logic state, ada clock, ada gerbang AND, gerbang OR, dan logic probe. Kemudian di sini ada power. Nah, baik, kita akan langsung menjalankannya saja. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 3 2 5 0 4 6. Nah, bisa juga teman-teman lihat ketika sudah diberi input terakhir 6 dan di sini 7, di sini 6 atau 0 atau 111 dan 0110, dia akan mengulang kembali dari angka awalnya. Nah, 3 dan 0. Oke. Sekian dari video presentasi saya terkait konter digital dengan dosen pengampu Ibu Reski Praminasari STMT. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.